Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Simalaba Fishing. Sesuai janji kami pada video sebelumnya ya, kita akan review seperti apa menetaskan telur Artemia. Oke, sebelum kita masuk ke proses penetasan, kita perlu jelaskan dulu ya bahwa Artemia itu adalah sejenis jasad renik atau udang renik ya. Udang yang dimana struktur atau anatomi tubuhnya itu masih menyerupai hewan purba ya. Artemia ini hidup di perairan dengan kadar garam cukup tinggi ya, di atas 30 salinitasnya maksudnya. Nah, kemudian Artemia ini merupakan salah satu sumber pakan yang baik untuk ikan hias. Nah, tinggal tergantung ukurannya. Apabila Artemia ini baru kita tetaskan, maka dia cocok untuk makan ikan-ikan kecil atau burayak. Tapi apabila kita ingin lebih rajin lagi, kita besarkan. Setelah menetas telur tersebut, kita besarkan lebih besar, dia juga bisa dipergunakan untuk pakan ikan-ikan dengan ukuran lebih besar, misalkan seperti jenis ikan-ikan gapi, cupang, kemudian tetra, kardinal ya, black tetra, dan bisa juga dipergunakan untuk pakan ikan-ikan konsumsi. Nah, ikan-ikan konsumsi dengan ukuran kecil ya, anakan ikan-ikan konsumsi itu juga bagus. Baik, teman-teman, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dapnia Center. Dapnia Center ini salah satu toko yang sudah menyediakan alat-alat untuk penetasan Artemia ini. Jadi dia jualnya itu langsung satu paket. Jadi sudah ada tabung reaksinya, kemudian sudah ada pompa, sudah ada garam di sini. Garam ikan ya, yang nanti kita akan, ini sangat penting banget nih. Kemudian saringan dan termasuk telur Artemianya sendiri ya, Supreme Artemia Plus ya. Teman-teman bisa kunjungi Dapnia Center ini di situs-situs belanja online ya. Silakan di browsing aja, dan di situ banyak produk-produk. Sekali lagi thank you ya buat Dapnia Center. Mudah-mudahan alat-alat yang Anda kirimkan ini bisa berfungsi dengan baik. Langsung saja teman-teman, bagaimana sih langkah demi langkah kita untuk menetaskan telur Artemia? Yang pertama, ini adalah tabung reaksi ya, tabung penetasan. Ini didesain oleh teman-teman kita di Dapnia Center sedemikian rupa. Dia sudah dibolongin nih botol aqua pada bagian bawah dan disambung ke selang, dan sudah dikasih lem khusus supaya tidak bocor ya. Nah, kemudian ini botol air mineral, ini atasnya dibolongin ya, dibolongin. Dan ini sudah ada knop di sini, ya kan? Nah, sudah ada knop di sini. Dan ini terhubung ke yang namanya air pump atau aerator atau gelembung udara, ya kan? Gelembung udara, dan perlu juga kita persiapkan yang namanya listrik, karena ini nanti kita akan kontak listrik. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita membutuhkan garam. Kenapa garam? Karena Artemia adalah sejenis hewan ya kan, sejenis udang renik yang dia sebenarnya hidup di dalam perairan dengan kadar garam cukup tinggi ya gitu kan, tapi tidak terlalu tinggi seperti air laut ya, karena dia hanya sekitar 30-40% saja salinitasnya. Karena itu kita membutuhkan garam di sini. Dan selanjutnya adalah air. Nah, air ini air biasa, yaitu air dari akuarium juga bisa, kemudian air sumur bisa. Yang penting jangan pergunakan air yang sudah terkontaminasi dengan kaporit. Kami mencurigai kalau air-air PDAM ya, khawatir nanti ada penambahan zat-zat disinfektan gitu ya, karena nanti akan menggagalkan proses. Jadi sebaiknya jangan dipergunakan air PDAM. Malah kalau mau air mineral sekalian gitu. Baik teman-teman. Yang pertama kita akan menguji pompa ini hidup atau tidak. Oke, Dapnia Center mudah-mudahan menyaksikan nih proses ini. Kita akan masukkan dulu air secukupnya kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Kalau sudah, kita langsung kontak
aeratornya. Karena kalau tidak dikontak ya, ini nanti airnya turun ke bawah gitu kan. Tapi ini bisa kita kencangkan tuh seperti ini. Di sini ada knop ya supaya air tidak turun. Kita kencangkan, tutup. Kemudian alhamdulillah pompa berfungsi dengan baik dan sudah ada gelembung di situ. Nah, untuk memaksimalkan gelembung, teman-teman bisa knopnya lebih dilebarkan lagi ya. Oke, kita buka lagi. Tuh, dia akan semakin besar. Gitu. Oke. Karena prinsipnya penetasan telur artemia ini air tuh harus berguncang, semakin deras akan semakin bagus. Langkah kedua, kita akan masukkan garam ikan. Garam ikan ini adalah garam untuk meningkatkan kadar garam yang ada di air tersebut, salinitasnya ya, gitu. Nah, kita masukkan itu 1-2 sendok saja. Oke, nah di sini kita masukkan 1,5 sendok aja ya, gitulah. Karena kita hanya ini untuk uji coba. Oke. Baik teman-teman, kita tunggu sebentar sampai garam benar-benar larut. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi air. Kenapa tadi kita nggak langsung banyak nambahkan airnya? Karena kita kan belum tahu nih alat berfungsi atau tidak. Gitu. Makanya kita coba sedikit air, setelah alat berfungsi baru kita tambahkan lagi garam. Kalau misalkan alat tidak berfungsi kan mubazir tuh, air udah masuk. Seperti itu maksudnya. Baik teman-teman, bisa lihat sendiri. Berfungsi ya, dapnya center, thank you. Oke. Kita biarkan dulu. Garamnya masih ada belum larut, kita tambahkan lagi nih teman-teman. Ya, lebih kurang airnya sekitar 1 liter lah ya. Kita biarkan dulu sejenak. Oke, teman-teman. Nampaknya garamnya semua sudah larut ya di situ. Kita maksimalkan lagi. Tapi jangan sampai dibuka semua, kalau dibuka semua airnya keluar nanti. Iya. Dan yang terakhir adalah kita akan masukkan Supreme Plus ini. Jadi ini adalah telur artemia yang dikeringkan atau diawetkan dan disimpan pada suhu tertentu, sehingga ini akan awet, disimpan lama ya gitu. Kita akan masukkan, tapi jangan semua dimasukin, kita buat sampel aja. Baik, masih segel ya teman-teman. Kita masukkan 1,5 sampai 1 sendok. Dalam hal ini untuk uji coba kita akan masukkan 1/2 sendok saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Seperti ini teman-teman yang penasaran telurnya. Tuh lebih dekat lagi, kami dekatkan ya. Telurnya, ini telur ya. Ada teman-teman yang bertanya, itu katanya hidup nggak? Ya hidup, ini kan telur kita tetaskan. Sama aja dengan teman-teman beli telurnya burung puyuh, disimpan, kemudian ditetaskan di inkubator, dia akan hidup. Sama, artemia juga sama, seperti itu ya. Sekarang kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Seperti ini. Kalau ada gumpalan-gumpalan, tinggal diaduk saja terus. Biasanya ada gumpalan-gumpalan sih dianya. Tapi bisa tapi jangan terlalu kencang ya. Dikhawatirkan nanti akan pecah. Nah, jangan lupa yang di pinggir-pinggirnya juga kita siram. Tuh. Baik, teman-teman.
telur artemia ini nempel dia. Nah, sudah rata. Untuk membersihkan, karena di pinggir-pinggir mungkin ada yang menempel juga, kita bilas lagi ya teman-teman. Seperti itu. Karena sayang ya, ini kan makhluk hidup. Tuh, masih ada yang menempel di pinggir, kita naikkan aja airnya. Oke, jadi dipastikan tadi yang menempel di pinggir-pinggir dia semua tenggelam. Dan insya Allah akan menetas. Karena sayang ini makhluk hidup ya. Demikian teman-teman, seperti itu saja, sederhana. Tapi apabila tidak melihat langsung, mungkin kita akan gagal paham ya. Nah, telur ini akan menetas dalam waktu sekitar 1 kali 24 jam. Bahkan bisa kurang dari situ, sekitar 18 jam menurut teman-teman dia sudah mulai menetas. Nah, setelah menetas, artemia itu akan bermain di dalam air, sementara cangkang telur itu akan mengapung di atas. Nanti kalau ada yang mengapung di atas itu cangkang, maka artemianya akan berada di permukaan air. Nah, artemia ini sangat halus, sangat kecil ya. Caranya nanti ketika sudah menetas keseluruhan, dia sudah menetas, teman-teman tinggal matikan aerator, tutup rapat dulu ya, tutup rapat knob ini. Setelah itu matikan air pumpnya, dan kita mengeluarkan artemianya itu bukan dari atas tapi dari selang ini. Kita angkat ke atas seperti ini, nanti kita angkat seperti ini, nanti artemianya akan keluar dari sini, karena artemia nanti akan berkumpul di bawah sana. Telurnya akan mengapung di atas. Jadi teman-teman tinggal siapkan tabung. Jadi keluarkan artemianya, dan itu pada saat menetas artemia tersebut sudah bisa diberikan atau ditaburkan kepada ikan-ikan burayak seperti cupang, gapi, kemudian ikan-ikan kecil lah gitu. Itu sudah bisa. Atau misalnya kalau teman-teman pengen melakukan pembesaran lagi, siapkan wadah yang lebih besar. Kita beri lagi salinitasnya, air tersebut kita tingkatkan kadar garamnya lagi, diamkan, baru kita masukkan. Dia juga akan membesar. Dan nanti kami akan buatkan video khusus untuk membesarkan artemia ini ya, sehingga mencapai ukuran layak untuk ikan-ikan seperti benih ikan bandeng, ikan lele, dan bisa juga untuk ikan-ikan gapi, cupang yang sudah ukuran besar. Nanti bisa kita buatkan video selanjutnya. Baik teman-teman, nanti setelah ini menetas kami akan buatkan video selanjutnya ya, seperti apa sih bentuknya setelah menetas. Dan kami cukupkan proses penetasannya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pencerahan bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah menonton video-video yang lain, dan dengan menonton video ini mungkin bisa lebih jelas lagi. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Dan jangan lupa enjoy.